Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Nadila. Saya Mafira Tunida. Kami dari kelas 11 IPA 1. Kita mau nge-vlog nih. Kita mau mengeksplor tempat apa namanya? Apa sih? The Great Asia Afrika. Nah, di sini tuh ternyata banyak sejarahnya, guys. Ya. Banget. Stay tune ya, guys. Stay tune. Jadi ini depannya, guys. Jadi kalau kita pertama masuk, kita bakal disuguhin sama pemandangan ini. Wih, di sini adem banget, guys. Adem banget, guys, sumpah. Nah, iya. Terus kita kesininya sore, jadi kayak tambah adem, sejuk lah. Ini dia pintu awal masuk dari The Great Asia Afrika. Yuk kita masuk. Kita mau kemana dulu ya? Mau ke Korea, Thailand, India, atau Jepang? Oke. Kita ke Korea dulu. Let's go. Nah, di sini ada tempat penyewaan baju adat Korea atau yang biasa kita kenal dengan sebutan hanbok. Hanbok ini biasa digunakan oleh orang Korea untuk kegiatan formal seperti upacara pernikahan atau upacara adat begitu. Bentuknya mirip ya dengan kimono dari Jepang, tapi ada perbedaan ya, namanya juga beda negara kan. Rumah tradisional Korea Selatan atau hanok adalah budaya perumahan unik yang dapat mengatasi hawa panas dan juga dingin pada saat yang bersamaan di dalam lingkungan alam Korea Selatan dengan 4 musim berbeda. Terdapat sistem penghangat lantai, di mana api dinyalakan dan ruangan menjadi hangat secara keseluruhan melalui lantai, dan didirikan daechongmaru atau aula, sehingga angin dapat bertiup dari 4 arah pada saat musim panas. Struktur hanok memiliki ciri khas, di mana ruangan sehari-hari untuk pria dan wanita dipisah dengan ketat, terutama untuk penduduk kalangan atas. Nah, guys, sekarang kita ada di restoran Koreanya. Wah, I love kimchi. Ya, ada tulisan I love kimchi pakai hangu. Jadi kimchi itu termasuk makanan khas ya? Makanan khas Korea. Kimchi adalah makanan tradisional Korea berupa asinan sayur hasil fermentasi yang diberi bumbu pedas. Setelah digarami dan dicuci, sayuran dicampur dengan bumbu yang dibuat dari udang krill, kecap ikan, bawang putih, jahe, dan bubuk cabai merah. Sayuran yang paling umum dibuat kimchi adalah sawi putih dan lobak. Di zaman dulu, kimchi diucapkan sebagai chimche, yang berarti sayuran yang direndam. Di Korea, kimchi selalu dihidangkan di waktu makan sebagai salah satu jenis banchan yang paling umum. Banchan merupakan lauk pauk sampingan dalam budaya tradisional Korea. Makanan khas Korea ini juga sering disajikan sebagai isian atau topping makanan seperti panekuk,
pizza, hingga burger. Sawadika. Sekarang kita udah Nah, ada sekarang kita- di Thailand. Iya, mengekspor Thailand. Jadi kita bisa keliling dunia ya di satu tempat ini. Iya, betul Ya, banget. ya Allah. The Grand Palace adalah bangunan tua yang menyimpan sejarah peninggalan Thailand. Tempat ini merupakan destinasi wisata bersejarah di Thailand. Grand Palace adalah kompleks bangunan istana yang terletak di Thailand dan dianggap sebagai salah satu bangunan terindah yang ada di sana. Bangunan Grand Palace memadukan unsur arsitektur asli Thailand dengan arsitektur bergaya barat. Jadi sekarang kita mau ke Jepang. Negara Jepang maksudnya. Konnichiwa. Iya, ohayo gozaimasu. Apa sih gozaimasu kita? Pagoda Jepang terinspirasi dari pagoda Cina. Di Jepang, pagoda hampir selalu terbuat dari kayu. Oleh karena itu, mereka tahan gempa tetapi sangat rentan terhadap kebakaran. Pagoda merupakan simbol terkenal dari kebudayaan masyarakat timur. Pagoda memadati lanskap di seluruh Jepang dan Cina, Thailand, serta India. Bangunan-bangunan berjenjang unik ini konon berasal dari struktur yang sangat kuno dan membawa muatan mistis dari agama Buddha. Beberapa pagoda memiliki ruang bawah tanah tempat harta karun berada, dan di atasnya ada mahkota yang berfungsi sebagai ornamen dan penangkal petir.
Kuil Fushimi Inari yang terletak di Kyoto, Jepang, terkenal sebagai tempat yang khas akan deretan pilar merah bernama Gerbang Tori. Kuil yang sangat disegani pada zaman Heian ini selalu ramai didatangi peziarah setiap tahunnya. Setiap tahun baru, jutaan orang berdoa di kuil ini. Tak hanya para pengusaha dan pedagang, tetapi semua orang yang bermaksud mencari keberuntungan di tahun yang baru. Berkat popularitas Torinya, sekarang kuil ini bertambah padat pengunjung. Kota tua Kyoto adalah kota di Jepang dengan sejarah lebih dari 1.200 tahun dan masih banyak bangunan tua tersisa. Terkenal dengan jumlah kuil-kuil dan merupakan tempat wisata yang populer bagi orang domestik dan luar negeri. Di Kyoto, yang sempat lama menjadi ibu kota Jepang sejak tahun 794 Masehi, terdapat beberapa situs bersejarah peninggalan masa lalu yang masih memiliki suasana tenang namun misterius. Para wisatawan yang datang dapat merasakan ketenangan di tempat ini. Beberapa situs bersejarah yang ada di sini termasuk ke dalam situs warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Situs-situs tersebut seperti Kuil Toji dengan pagoda 5 tingkatnya, Kuil Kinkakuji, Kuil Ginkakuji, Kuil Kiyomizu-dera, Kuil Kamigamo, dan Kuil Shimogamo. Jembatan Shinkyo atau Jembatan Dewa adalah struktur milik kuil Nikko Futarasan dan merupakan jembatan yang indah dari kayu vermilion pernis di atas Daiyagawa. Jembatan ini juga terdaftar sebagai situs warisan dunia pada tahun 1999. Jembatan ini memiliki panjang 28 meter, lebar 7,4 meter, dan tinggi 10,6 meter di atas permukaan air. Jembatan Shinkyo dibuat atas dasar legenda mistik dan sejak saat itu telah disembah sebagai tempat suci. Dikatakan bahwa jika menulis permintaan di pesawat kertas dan melemparkannya dari jembatan Shinkyo ke Daiyagawa, keinginan akan segera datang. Kehijauan yang segar dan warna merah kehijauan jembatan menciptakan kontras yang indah selama musim panas di jembatan Shinkyo. Aliran gunung Daiyagawa juga memiliki nuansa yang menyegarkan dan merupakan ruang penyembuhan. Jaipur Pink City merupakan salah satu tempat yang unik di dunia. Kenapa sih disebut tempat yang paling unik? Jawabannya, karena kota tersebut didominasi oleh warna pink atau warna merah jambu. Kota Jaipur pertama kali dibangun pada tahun 1727 oleh Maharaja Sawai Jai Singh II.
Di balik bangunannya yang berwarna pink, ada kisah sejarah menarik dari Jaipur. Kisah bermula pada tahun 1876 ketika Pangeran Edward dari Wales akan berkunjung ke kota tersebut. Raja yang memerintah saat itu, yaitu Sawai Ramsingh, ingin agar Pangeran Edward dan rombongannya tidak mudah melupakan Jaipur. Maka muncullah ide untuk menciptakan keunikan kota tersebut, yaitu dengan mengecat bangunan kota Jaipur menjadi warna pink. Untuk merealisasikan rencananya, Raja akhirnya memerintahkan agar bangunan di Jaipur dicat dengan warna pink. Dan akhirnya, sampai sekarang, hal itu merupakan keunikan bagi Jaipur. Kota ini merupakan salah satu wisata favorit di Asia dan bahkan pada tahun 2008 pernah mendapatkan peringkat ke-7 untuk kategori tempat yang paling banyak dikunjungi di Asia menurut versi Condé Nast Traveler Reader's Choice Survey. Di sini terdapat beberapa bangunan yang terbuat dari kayu khas Indonesia. Semuanya dari kayu ya, dan kayunya pun asli dari Indonesia. Karena pada zaman dahulu, kayu itu mudah didapatkan dan Indonesia kaya akan sumber daya alam kayunya. Seperti yang bisa kita lihat, di sini ada bangunan kayu semacam gazebo dan rumah panggung.